Saat ini kita merayakan wafatnya Tuhan Yesus. Amin. Kita merayakan wafatnya Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Ya, saat ini kita bukan merayakan wafatnya Tuhan Yesus, tapi memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara dikasih, jadi jangan sampai salah pengertian ya. Sedikit pengajaran, sedikit saja pengajaran. Jangan sampai diantem kromo. Diantem kromo itu dipukul rata. Setiap merah untuk Tuhan merayakan. Nah, masa orang mati dirayakan? Kan gitu ya bahasa kasarnya. Kita saat ini memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, perlu yang sedikit saya sampaikan dan perlu sedikit ada pengajaran sedikit saja ya, supaya mengerti. Setiap tahun kita tuh memperingati ya, setiap tahun kita memperingati yang namanya wafatnya Tuhan Yesus ya. Yang menjadi pertanyaan penting yang seringkali tidak dijawab dengan serius. Ya, tidak dijawab dengan serius adalah untuk apa Yesus itu wafat harus diperingati? Ada yang bisa jawab? Santai, rileks saja ya, waktunya masih ada ya. Saya tidak panjang-panjang sehingga bisa sedikit interaktif ya. Kenapa kita kok senantiasa setiap tahun memperingati wafatnya Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus? Kenapa? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Bapak. Ya. Sudah memperingati Jumat Agung. Ya. Itu karya terbesar dalam kehidupan Ya. kita sebagai manusia. Ya. Karena Tuhan tidak ada orang seperti Tuhan yang merelakan hidupnya Ya. mati menebus dosa-dosa kita. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus 100 untuk menebus dosa manusia. Dan kita harus memperingati. Kita harus memperingati, bukan hanya sekedar memperingati, datang sebagai rutinitas, datang ke gereja hanya datang-datang seolah-olah ini sangat religius. Apa yang dikatakan hambanya tadi? Untuk memberi karya terbesar, penebusan tertinggi, menebus dosa-dosa manusia, umat manusia kepada kita semua. Yang seharusnya kita pikul masing-masing. Ada amin? Yang seharusnya, tapi itulah oleh karena harus kita peringati, memperingati. Sebentar kita memperingati tubuh dan darah Yesus ada di depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya ya, sungguh luar biasa. Jawaban yang sangat luar biasa ya Pak Bijay. Itulah untuk supaya diperingati. Banyak orang memperingati kematian Yesus hanya sebagai tradisi. Nah, saya tadi ngomong hanya sebagai tradisi datang ibadah, bahkan sekedar mengikuti suasana religius. Tadi sudah sampaikan hanya sekedar. Ada banyak permisi kata. Bukan saya sok pinter. Permisi kata. Ada banyak datang pergi susah. Saya nggak jealous. Saya nggak cemburu, saya nggak iri, mau gereja yang ramai bagaimana. Tapi tidak mengerti makna. Setiap hadir tidak mengerti makna daripada apa? Wafat Yesus itu apa? Maknanya tidak mengerti. Hanya sekedar datang seolah-olah, oh ini saya religius sekali. Perlu sedikit tapi berkualitas. Ada amin? Iya, supaya hari lepas hari itu Bapak Ibu Saudara dan saya belajar menjadi pengikut Kristus yang benar. Belajar dan belajar. Cuma kalau datang pergi untuk apa? Banyak Bapak Ibu, banyak. Termasuk yang bicara ini kalau mau tempat-tempat di gereja yang besar, oh terlalu bisa barangkali ya. Tapi tidak, saya yakin dan percaya karena apa saya betah-betah di sini karena saya hanya bisa membagi berkat rohani sesuai dengan kemampuan saya, termasuk Pak Bijay ya, termasuk Ibu Lisa ya. Di sini mari kita belajar dan belajar terus untuk mengerti makna setiap apa yang disampaikan
apa yang ada di dalam firman Tuhan. Lanjut, yang menjadi pertanyaan, tujuan kita untuk memperingatinya untuk ya mengenang pengorbanan Yesus guna menghapus dosa-dosa manusia. Yang menjadi pertanyaan lagi di sini, kenapa harus Yesus yang menebusnya? Ada yang bisa jawab? Santai Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu saudara dan saya lebih mengenal lagi tentang kebenaran firman. Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus yang menebusnya? Ya, silakan Bu Esther. Karena Yesus orang yang benar. Karena Yesus orang yang benar. Ada lagi? Karena Yesus orang yang benar, ya. Oke. Ada lagi? Boleh. Loh, gak apa-apa, santai aja. Salah dan benar tetap masuk. Haleluya. Iya. Saya selalu kutuk. Ya, inilah saya. Memang saya hari lepas hari, permisi kata, saya belum mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak Gembala dan Tuhan Yesus ya. Kalau saya masih diberi kesempatan duduk di sini entah sampai kapan. Hari lepas hari juga usia bertambah, kondisi semakin menurut manusia, semakin menurun saya. Tapi saya tidak mau menyerah begitu aja. Saya sudah katakan saya tidak mau menyerah. Selagi saya masih bisa menyampaikan dan ada kesempatan, saya sampaikan sampai titik darah penghabisan sesuai dengan kemampuan saya. Itu ada karakter saya. Nah, kembali saya masuk dalam konteks tadi. Kenapa harus Yesus yang menebusnya? Jawabnya, karena dia orang yang benar. Pak Yono? Karena Yesus adalah. Karena selain Tuhan nggak ada yang bisa, binatang nggak bisa. Iya. Iya. Gitu ya. Oke. Karena Yesus adalah Tuhan. Baik. Tidak apa-apa. Dua-dua sudah menjawab, itu sungguh luar biasa dan terima kasih. Nah, di sini berdasarkan firman Tuhan saya menjawabnya. Kenapa Yesus sebagai anak manusia? Oke, Yesus itu satu manusia ya, 100% manusia, 100% roh Allah. Ya, anak manusia apa? Manusia spesial, manusia yang spesial yang datang dari surga turun ke dunia. Ya, ini sedikit pengajaran ya. Datang dari surga turun ke dunia itu bukan karena hubungan biologis, bukan karena hubungan ibu dan bapak. Ya, kalau kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diadopsi. Jadi bukan murni dari surga datang di situ. Nah, dasarnya apa? Kok Yesus yang disuruh, yang menjadi apa? Yang menebus dosa? Karena apa? Karena kasihnya Allah. Ini ayat bukan ayat kemarin, ayat Mas, ya, ayat Mas. Tes. Ya, tolong kasih Bapak. Minta tolong Bapak bisa. Ini ayat bukan ayat kemarin, bukan ayat tapi ayat Mas. Yohanes 3 ayat 16. Semua hafal, saya yakin dan percaya, semua pasti hafal. Karena kenapa anak manusia yang namanya Yesus yang menebus dosa dunia? Yohanes 3 ayat 16. Nih, tolong dibaca, bisa? Sudah? Yohanes 3 ayat 16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, haleluya, amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, dan setiap, ya, dia menawarkan keselamatan kepada seluruh umat. Namun setiap yang percaya saja
tidak akan binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar Allah itu, kasih Allah begitu besar kepada kita, dan yang setiap yang percaya. Jadi nggak semua diselamatkan, Bapak Ibu. Jelas ini firman Tuhan ya. Setiap orang yang percaya toh akan diselamatkan. Lah, diselamatkan tadi kembali ke konteks ya. Kenapa kok nggak diri kita sendiri yang dosa ini yang menanggung? Karena kasihnya Dia, sehingga Dia menurunkan putranya yang tunggal untuk menebus ikil loh. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah itu Maha Kasih dan Allah mengorbankan anak yang tunggal? Itu hak kedaulatan Allah. Ibarat sinetron, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Dia adalah sutradara, pembuat cerita. Jadi kalau kita pikir sampai pecah kepala ini tidak akan terjangkau. Kenapa kok Dia mengorbankan anaknya? Karena kasih. Kalau memang Dia mengasihi, kenapa mengorbankan? Seperti itu yang saya pelajari, yang saya baca, yang saya tafsir di firman Tuhan adalah seperti yang tertera di dalam firman Tuhan ini. Jadi karena begitu besar kasih Allah, Dia menebus dosa manusia. Kenapa kenapa Yesus yang harus menebus, yang seharusnya kita yang menanggung masing-masing? Karena kasih Allah. Lanjut ya. Lalu kenapa Yesus dijadikan, bahasa manusia itu dijadikan apa? Seorang penebus, korban. Ya, kita periksa sekarang. Kita periksa di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya baca ini sudah. 1 Petrus 2 ayat 24. Dapat? Nah, ini. Tolong, Pak. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, haleluya. Ia sendiri telah memikul dosa. Ia itu siapa? Yesus. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya yang bagaimana? Sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus ada lahir di dunia ini, nabi yang namanya Nabi Yesaya sudah dapat nubuat. Kita periksa di dalam Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Dengan cara apa Yesus mengorbankan dirinya? Dengan cara apa Yesus menebus dosa kita? Dengan cara apa? Bukan hanya dengan cara, saya misalnya, ya Tuhan, ini loh, Hardi, kamu tak korbankan untuk menebus dosa manusia, ya, dor, selesai, mati. Enak kan? Kalau seperti itu enak kan, Bapak Ibu? Saya dikorbankan misalnya, dor, mati, selesai kan? Enteng dan ringan rasanya, tak ada beban, begitu ya. Tapi Yesus tidak seperti itu pengorbanannya. Yesus mati tidak seperti itu caranya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kita periksa bersama-sama. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin.
Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa yang ditanggung? Bukan sakit penyakit kena flu, rematik, encok, boyol, enggak. Penyakit yang ditanggung adalah penyakit rohani, mati rohani. Amin. Penyakit kita yang jauh memisahkan diri antara kita dengan Allah. Di sini. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Yesus disiksa, ya, lanjut. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kematian Yesus itu tidak semudah seperti orang barangkali kita membayangkan bahwa kau tak korbankan. Seibaratnya kambing barangkali ya, seekor kambing. Puji Tuhan. Ini satu ilustrasi sedikit. Mungkin kambing atau sapi barangkali ya dibawa ke tempat pemotongan, dipotong tek selesai ngek selesai atau ya selesai kan? Tidak ada siksaan, mati selesai lah. Ini korban ya. Ini korban seperti itu bisa dikatakan ringan barangkali Bapak Ibu ya. Tidak terlalu berat, tidak terlalu sengsara. Tapi Yesus beda. Yesus beda. Yesus cara Tuhan, cara Allah mengorbankan anaknya yang tunggal ini dengan penuh kesengsaraan. Dia disiksa. Ya, Yesus disiksa, disesah, dicaci maki, diolok-olok, dicambuk-cambuk yang ujung-ujungnya ini penuh dengan paku yang di model apa ini, kayak kail gitu ya barangkali, sehingga tubuhnya berdarah-darah, dagingnya mengelupas keluar-keluar. Nah, sangat-sangat menderita. Ya, pengorbanannya sangat menderita dengan cara yang sangat menderita, dan akhirnya apa? Ditarik, disesah, disuruh ambil kayu, dipikul, ya, sampai naik ke Golgota. Artinya apa? Tengkorak ya, tempat tengkorak. Di situ dia disalib sampai mati. Itu penderitaannya. Nah, jangan sampai kita semua itu kadang-kadang tidak paham. Kalau ada pertanyaan orang sebelah, Bapak Ibu perlu, kalau boleh saya ingatkan, Yesus disalib mati kan? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh Yesus? Hah? Siapa? Siapa? Siapa Pak yang bunuh? Tak dengar saya. Yang bunuh Yesus disalib kan? Sampai dia mati itu loh. Mati sek. Siapa yang bunuh? Orang Romawi. Siapa? Nah, supaya ingat, saya kembali mengingatkan. Jadi dia tuh mati, ya, pertanyaan saya ulang, dia mati, wafat nih. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh Yesus di kayu salib? Orang Romawi. Oh, gitu ya. Jadi sekali lagi loh ya, saya rotok cuek. Siapa yang bunuh Yesus? Enggak apa-apa, santai aja. Yang penting kan lo supaya kan bersyukur toh. Kalau supaya yang lupai jadi ingat gitu loh ya. Saya jawab ya. Disesah, disiksa, dicaci maki, dicambuk, gini mati, dimahkotai, duri, disalib sampai dia mati. Siapa yang bunuh? Tidak ada yang bunuh. Tidak ada. Bukannya tidak ada yang bunuh. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Baca, cari itu. Zaman sekarang kan bisa. Cari itu. Ya. Dia sendiri. Apa kata Yesus? Saya sendiri agak lupa. Tapi siapa sendiri? Siapa yang bunuh? Tidak ada. Dia sendiri. Ya. Itu kalau tidak salah ingat, saya ada di dalam Matius tuh. Matius berapa itu? Coba cek. Siapa yang tahu firmannya? Tidak ada ya. Tidak ada. Saya coba cari dulu firmannya di mana.
Cari. Nah, Bapak santai, masih ada waktu. Supaya yang lupa jadi ingat dan mengingatkan saya juga. Apa? Ya setelah itu aku nyerahkan nyawanya, langsung Yesus mati. Ya, coba di mana? Ya, belum ketemu? Kalau tidak ketemu nanti cari di rumah, saya langsung lanjut aja. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Ya, tidak ada yang bunuh. Kalau Yesus itu hanya disiksa, dicaci maki, dihina sampai mati di kayu salib ini. Aku serahkan nyawaku. Tak, dia mati. Jadi tidak ada yang bunuh, tapi dia nyerahkan nyawanya sendiri. Ayo nanti kalau ada yang tahu bisa menyusul ya. Bisa menyusul. Iya, haleluya. Iya. 1 Korintus 2 ya, lanjut ya. Nah, bukti kedua itu, jadi di dalam kematiannya Yesus tidak sendiri. Saya masuk lagi di dalam perjanjian baru, Filipi pasal 2 ayat 8. Apa bunyinya? Mari kita periksa supaya waktunya nanti keburu. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Apa bunyi firman Tuhan? Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi seperti kesaksiannya Pak Yono kalau tidak salah ingat ya. Bicara ketaatan ya. Ini Filipi 2 ayat 8. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ini tadi saya sudah bilang, Yesus itu 100% manusia, 100% roh Allah. 100% roh Allah, artinya dia juga Mesias ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bicara di sini kenapa dia tidak melawan? Ketaatan. Pak, ada pertanyaan nih. Orang Kristen itu Yesus itu katanya Tuhan. Loh, dia bisa banyak menyembuhkan. Yang tuli bisa mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati sekalipun hidup kembali. Tapi kenapa dia disiksa begitu, tidak bisa nolong dirinya sendiri? Firman Tuhan bertanya begitu, cari sendiri di rumah nanti. Kenapa? Aneh ya. Kalau dia Tuhan kenapa tidak bisa nolong dirinya sendiri? Loh, tuh matamu melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, ya, yang sakit pendarahan 38 apa 12 tahun? Hah? 12 sembuh, semua sembuh. Tapi engkau sendiri tidak bisa tolong. Badanmu sendiri tidak bisa kau tolong, kenapa? Ada pertanyaan seperti itu. Apa jawab Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang percaya? Kenapa? Ya Pak. Karena itu Pak, secara nubuatan memang Tuhan dia memang turun ke dunia, memang dia menyerahkan hidupnya untuk setiap orang yang percaya kepada dia. Ya, setiap orang ya. Haleluya. Kenapa Yesus sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri saat disiksa? Karena itu sudah utusan Allah, perintah Allah, kedaulatan Allah, dan dia akan taat untuk melakukan. Taat, tidak melawan Bapak Ibu, tidak melakukan pelanggaran. Kalau kita ditebus itu dosa-dosa kita karena kita membuat pelanggaran. Pelanggaran yang sudah, Bapak kok ujuk-ujuk
Bapak bicara masalah Yesus menebus dosa. Apa awalnya? Awalnya apa? Mari kita periksa dulu di dalam Kejadian pasal 2. Kita periksa juga. Awal, nanti kok bicara Yesus kok tiba-tiba nebus, apa awalnya? Kita ini awalnya apa? Ya, saya kembali sedikit ke belakang. Kita periksa di dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Nih. Jangan sampai kelewatan. Ya, mata sudah samar-samar. Kejadian pasal 2 ayat 6. Ya. Ayat 6 dan 7. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, amin. Sebentar, mungkin saya salah baca. Mata ya. Kejadian 2. Lalu Tuhan Allah. Mohon maaf, Kejadian 2 ayat 16 Pak Bija. Oh ya 16. Ayat 16-17. Maaf, saya agak lupa. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini cikal bakal. Namanya cikal bakal. Tumben ya, AC-nya kok panas. Biasanya sampai kedinginan. Ini kali kok bukan hari Minggu ya. Kejadian 2 ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Lalu Tuhan Allah memerintah. Ada perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Namun di sini lanjut di pasal 3 ayat 4. Pasal 3, Kejadian pasal 3 ayat 4. Ini saya rangkum saja ya. Kalau satu-satu habis tadi baca sendiri urutannya. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ulang itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, amin. Inti dari cikal bakal. Kalau tadi mungkin kok tiba-tiba Yesus nebus dosa, itu apa dasarnya? Kan ada mesti pertanyaan ya Pak. Pertanyaan itu kan ada kan. Nggak mungkin dong. Tiba-tiba Pak Bijo tak usah, saya nggak punya dasar untuk Pak Bijo nebus dosa. Dasarnya apa? Dasarnya di sini cikal bakal, artinya mengawali manusia berbuat dosa itu ada firman Tuhan ada di dalam Kejadian pasal 2 dan 3 ini tadi. Itu adalah suatu bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran cikal bakal yang mengawali dosa-dosa. Perbuatan dosa itu diawali dengan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa terus mewariskan kita sampai detik ini, itu namanya cikal dan bakal. Cikal bakal kita untuk berbuat dosa, termasuk siapa? Kain dan ya, kejahatan toh. Adiknya sendiri pun dibunuh. Itu cikal bakalnya. Ya, cikal bakal perbuatan dosa yang didengar oleh Tuhan
kita, Allah kita ya. Lalu apa? Sekarang kembali ke bukan hanya di situ saja, namun ada satu nih terakhir ya. Kejadian pasal 6. Ini cikal bakal, masih masuk kategorinya masih cikal bakal. Pasal 6 ayat 2 Pak Bisya. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lanjut. 3. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Lanjut di ayat 5 Pak. Ayat 5. Iya, 5 dan 6. Kejadian Ketika 6. melihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. 6. Kejahatan semata-mata. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, haleluya. Amin. Sampai di sini. Jadi cikal bakal manusia berbuat dosa, jangan sampai kok ujuk-ujuk kok tiba-tiba Yesus itu Tuhan mengorbankan anaknya untuk menebus dosa. Dasarnya apa? Dasarnya apa Pak? Dasarnya di sini firman Tuhan. Awal cikal bakal mengawali pelanggaran yang diperintahkan. Allah merintahkan jangan kau makan buah, dimakan. Dilanjut lagi di pasal 6 apa? Pelanggaran berbuat banyak kejahatan dan banyak berbuat dosa. Ya, ini kalau dilanjut ada banyak di situ peristiwa-peristiwa perempuan-perempuan, termasuk permisi kata ya Bapak Ibu Saudara, laki sama laki, perempuan sama perempuan ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang membuat Tuhan menyesal. Itu sekilas ini cikal bakal yang ada, sehingga Allah itu karena kasih, karena itu perbuatan dosa, perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Allah tidak tinggal diam di sana, ya. Allah tidak tinggal diam. Maka perbuatan dosa itu adalah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ya. Perbuatan dosa. Upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah maut. Apa upah dosa adalah maut di sini? Upah dosa adalah maut. Maut ada 2 poin. Maut merujuk pada kematian rohani atau perpisahan abadi dari Allah. Akibat dosa masuk dalam kehidupan kekal. Akibat dosa masuk dalam kehidupan kekal. Kehidupan kekal di mana akibat dosa? Hah? Di mana? 100. Iya. 100. Ya, jadi di situ Pak Yono tadi ya 100. Akibat dosa, ya dosa itu upah dosa adalah maut. Jadi di sini dijelaskan ada perpisahan sama Allah, perpisahan sama Tuhan, ya. Akibat dari Allah, akibat dosa dan masuk ke dalam kehidupan kekal di neraka. Kekal itu artinya selama-lamanya ya. Ya, kehidupan kekal selama-lamanya di neraka akibat dosa. Ya, dosa itu adalah kurang 1 menit terakhir. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baik ayat ini tidak berhenti pada maut atau neraka saja, namun menawarkan harapan akan hidup yang kekal. Menawarkan, sudah saya sampaikan di awal tadi, menawarkan kehidupan kekal yang abadi. Di mana? Di mana? Di surga. Tadi sudah saya sampaikan ya, Yohanes 3 ayat 16 tadi. Itu ada 2 poin di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara masih memelihara dosa, masih memelihara kejahatan, masih tidak mengerti dan tidak sebagai pengikut Kristus tidak juga
ada pertobatan, maka kehidupan kekal menunggu Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak panjang-panjang, persilakan para pemain musik mohon kembali ke tempat ya, karena ini singkat saja. Yang penting intinya Bapak Ibu Saudara paham makna daripada kematian Tuhan Yesus. Nah, kesimpulan di sini untuk menanggung dosa agar memperoleh apa? Ini masuk dalam kesimpulan agar Bapak Ibu Saudara memperoleh pengampunan, kebenaran dan kehidupan yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan supaya menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap bisa paham. Dan sebentar mari kita berdoa. Bapa di surga, saya sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya mohon Bapak Ibu Saudara, tolong Tuhan Roh Kudus, tolong jamah kami semua, agar sedikit firman-Mu ini benar-benar bisa dimengerti. Hari lepas hari Tuhan, kami sama-sama belajar untuk bisa mengerti makna daripada kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Begitu besar, begitu parahnya, begitu menderitanya Engkau Yesus, sehingga kami tidak boleh menyepelekan, kami tidak boleh menganggap ringan suatu pengorbanan yang luar biasa. Engkau sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya tutup dalam satu pujian, bukan dengan barang yang fana. Ya. Mana? Ini. Ya. Demikian. Barang fana. Demikian. Dosaku. Bukan